Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat menata hati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa Allah memberikan kita kesempatan, peluang untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi diri lebih soleh, lebih baik, sehingga nanti pada saatnya kita semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyambut kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah sejatinya perjalanan hidup kita, hanya meraih ridha ilahi. Bagaimana ridha ilahi ini akan kita dapat? Tentunya dengan menata hati kita, memperbaiki hati kita selalu. Ada sebuah pelajaran yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang sangat tepat untuk betul-betul kita belajar dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menata hati kita. Inna anfa' syai' lissalahil qulub. Sesungguhnya ada sesuatu yang sangat bermanfaat, yang sangat cepat untuk kita memperbaiki hati kita, bahkan untuk kita menghapuskan dosa-dosa dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, yaitu mujalasatus shalihin, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama ulama-ulama yang jika kita melihatnya mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri orang-orang soleh. Ini adalah tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kesibukan kita, dengan waktu-waktu kita kehabisan, tidak punya kesempatan untuk bersilaturahmi kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, kepada guru-guru kita. Kita tidak punya waktu duduk dengan mereka. Padahal mujalatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, itu menjadikan hati kita bersih, hati kita sehat, bahkan dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesulitan-kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat menata hati meraih ridha ilahi. Pernah kita mendengar kisah seekor anjing yang dia begitu cintanya kepada Ashabul Kahfi. Dia berjalan kemana saja ini Ashabul Kahfi pergi, dia ikut, bahkan sampai dia ikut terkurung dalam gua bersama Ashabul Kahfi. Lihat bagaimana Allah memuliakan seekor makhluk, seekor anjing, karena dia cinta dan dia tidak mau jauh dari ulama, dari orang-orang soleh, sehingga seekor anjing itu menjadi salah satu binatang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pemirsa, ada lagi kalau kita lihat bagaimana kulit saat dia menjadi sampul sebuah mushaf Al-Quran, dia dimuliakan
Karena kulit itu berdampingan dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Diciumnya, didekatnya, dibersihkannya. Padahal kita tahu saat kulit itu tergeletak di bawah tidak berharga. Namun saat dia terhubung dengan Al-Quran yang suci, diciumnya itu kulit, diusapnya, dipeluknya, mulia karena berdampingan dengan sesuatu yang mulia. Jika kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merapatlah, berikan waktu untuk kita bersilaturahmi dengan orang-orang soleh, agar hati kita itu betul-betul terisi, tertata, dan betul-betul kita dibimbing dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang sering menjadikan kita ini jauh berpikir, jauh bersiap-siap dengan kehidupan abadi kita, yaitu alam akhirat, karena hidup kita tidak ada yang membimbingnya. Hidup kita tidak ada yang menuntunnya. Semua kesibukan-kesibukan kita, waktu dan semua ujian-ujian datang dalam hidup kita, sehingga kita lupa, kita lalai bahwa tujuan kita yang hakiki adalah bagaimana saat ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah siap wafat dalam husnul khatimah. Alhaakumut takatsur, kata Allah, yang telah membuat kalian semuanya ini lalai kepada Allah, lalai kepada kehidupan yang hakiki alam akhirat. Apa at-takatsur? Menumpuk-numpuk, berambisi, berpikir, ini besok saya harus bertemu dengan ini, saya harus begini, bagaimana kalau tidak begini, lalu bagaimana anak-anak, lalu itu saja yang kita pikirkan. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti waktunya kita sudah harus zurtumul maqabir, masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, saat itu baru kita akan terbelalak. Jangan sampai hal yang demikian ini kita alami. Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita waktu agar kita menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih soleh. Lihat, banyak di antara kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kakak, adik, orang tua, mungkin istri, mungkin suami, yang telah mendahului kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Untuk apa? Untuk mengetahui pada diri kita siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Nah, sahabat menata hati, mungkin ini sangat ringkas pertemuan kita lewat media ini, lewat media dakwah dari Pondok Pesantren Manbaul Khairat Putra, dengan satu harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, selalu mengingatkan kita, selalu memberikan kepada kita waktu-waktu yang bermanfaat untuk akhirat kita, sesuai dengan doa yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat pun yang baik, dan selamatkan kami semuanya dari neraka-Mu ya Allah. Ini doa kita. Maka jangan hanya sebuah doa yang kita minta, wujudkan dalam keseharian kita. Ayo
sisihkan waktu kita di bulan suci Ramadan, kurangi kesibukan-kesibukan kita, merapatlah, bersilaturahmilah kepada orang-orang soleh, senanglah duduk dengan mereka agar hati kita terbuka, agar kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat menata hati meraih ridha ilahi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati kita selalu dalam menata hati meraih ridha ilahi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.